Cerita dimulai. Medan pegunungan. Pria berjubah itu bernapas berat mengatakan bahwa dia akhirnya tiba. Saat dia mendekati gua, dia berpikir tentang bagaimana butuh 2 bulan untuk menemukan ginseng 1000 tahun. Pria itu menarik tangannya ke bawah, menyadari bahwa dia telah mencapai hal yang mustahil. Sistem mengatakan bahwa item itu tidak ada. Wajahnya berubah terkejut. Sebuah pemberitahuan muncul bahwa di dekat gua dirasakan aroma dari ginseng ribuan tahun. Pria itu mengeratkan giginya bertanya siapa yang berani melakukannya. Ia mengepalkan tangannya, dia berpikir bahwa pria ini mungkin masih berada di sekitar sini. Pelacakan sihir diaktifkan, sebuah bintang kecil berkedip. Notifikasi mengatakan bahwa target berada dalam jarak 300 meter. Setelah itu pencarian dimulai, bintang itu terbang ke depan. Pria itu mengikuti cahaya biru, dia terkejut berdiri di depan pintu masuk gua. Dia mengatakan dalam benaknya bahwa dia harus melihat ke dalam. Pria itu berhenti, ia mencium aroma. Ia mengendus, dia berpikir bahwa bau ini sangat familiar baginya. Matanya melebar, ia berjalan lebih jauh, dia menyadari bahwa itu adalah sup ginseng. Pria itu melihat sebuah kuali dan sup yang mendidih dengan banyak bahan di dalam kuali. Seorang pria berambut gelap sedang makan akar. Berdiri di belakangnya, pria itu berpikir bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Tanpa berbalik, Min Hyuk bertanya kepadanya, apakah dia juga menginginkan sup ginseng. Penyihir itu mengerutkan bibirnya. Sementara pria yang makan itu menoleh kepadanya, pria itu menunjuk ke akar di antara sumpitnya dan bertanya, apakah ini benar-benar ginseng berusia 1000 tahun. Pria berambut coklat itu memasukkannya ke dalam mulutnya dan menjawab dengan afirmatif. Pria itu ingat bagaimana dia berjalan ke sini melalui pegunungan bersalju. Dia meraih kepalanya, percikan api oranye mulai muncul di tangannya, saat dia dengan marah bertanya. Siapa di dunia ini yang membuat samyetang dengan ginseng berumur ribuan tahun? Pria itu terus mengunyah, kemudian menelan sambil duduk di depan kuali. Dia menjawab. Itu aku. Bulimia adalah sebuah kondisi langka, di mana penderita tidak merasa kenyang, sebanyak apapun ia makan. Orang yang terkena penyakit ini biasanya tidak akan pilih-pilih dengan makanan. Di sini menampilkan tokoh utama kita dengan makanan Korea, Cina, Jepang dan bahkan makanan cepat saji biasa. Pria berambut hitam itu mengonsumsi makanan apapun, dan asupan harian rata-ratanya adalah 15.000 sampai 20.000 kalori. Inilah tokoh utama kita, Kang Min Hyuk. Ia menderita penyakit bulimia. Dengan penyakit ini ia dirawat di rumah sakit. Dengan tinggi badan 185 dan berat 170 kg. Pria bertubuh besar itu duduk berhadapan dengan dokter, seorang pria berkacamata bernama Lee Jin-ha. Yang merupakan seorang profesor di Departemen Psikiatri memandangnya. Dia bertanya, apakah dia terus makan tomat cherry? Kang Min Hyuk meraih kotak itu. Dia mengeluarkan sekotak besar tomat dan mengatakan sepertinya aku masih bisa menjadi lebih gemuk lagi, bahkan ketika aku sudah tidak makan apapun kecuali tomat cherry. Dokter itu menunjuk jarinya mengatakan, bahwa jika Anda makan produk diet dalam jumlah besar, Anda masih bisa bertambah berat badan. Dia bertanya berapa banyak kau makan dalam sehari. Pria itu mulai mengetuk-ngetukkan jarinya, ekspresi pria itu menjadi gelap saat dia menjawab bahwa ada sekitar 5.000. Dr. Lee menghirup nafas dalam dan meletakkan dagunya di tangannya, dan memanggilnya babi vegetarian. Kang Min Hyuk bertanya, dok, bukannya Anda terlalu jujur? Dia mulai melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa dia bekerja keras setiap hari, berolahraga sekitar 4 jam sehari. Dr. Lee mengatakan, kalau begitu kau adalah babi vegetarian yang sehat. Kang Min Hyuk bertanya, apakah dokter tahu bahwa dia nomor 1 di hasil ujian akhir? Dia menundukkan kepalanya ketika Dr. Lee memanggilnya babi vegetarian yang pintar dan sehat. Meletakkan tangannya di dadanya, protagonis mengatakan bahwa rumah sakit ini adalah milik ayahnya. Dr. Lee hanya mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di map sambil menyesuaikan kacamatanya. Dia berpikir bahwa itu berbahaya, jadi dia mulai mengatakan bahwa dia tumbuh dalam keluarga kaya, pendidikanmu juga baik. Dari yang bisa aku dengar kau bisa melakukan apapun bahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian Dr. Lee tersenyum dan mengatakan, memang kau adalah babi yang sehat. Kang Min Hyuk tertunduk bergumam. Baiklah, apapun yang aku dengar darimu tidak akan masalah dok.
Singkat waktu mereka berbincang dan bercanda. Kemudian Dr. Lee melihat dokumennya. Kang Min Hyuk dengan semangat mendekat. Dr. Lee mengatakan, akan jadi masalah jika terus berlanjut seperti ini. Protagonis pun sontak matanya terbelalak, kemudian ia menunduk dan mengatakan aku mengerti. Dr. Lee bertanya, ini sulit dipercaya bukan? Sebenarnya apa hal tersulit bagimu? Kang Min Hyuk mengepalkan tangannya. Menunduk dengan sedih ia mengatakan, aku tidak boleh makan apapun yang aku inginkan. Aku makan sekitar 5.000 tomat cherry setiap hari. Dr. Lee menatapnya dari samping dan berkata, bahwa dia tetap orang yang hebat. Dia berpikir bahwa jika dia terus-menerus mengunyah sesuatu, dia akan mulai merasa cemas dan bagi pasien seperti dia mempertahankan berat badan 170 kg sudah merupakan keajaiban. Dr. Lee melihat Kang Min Hyuk berkata ketika di mana kau makan apa yang benar-benar kau inginkan dari hatimu. Maka disitulah kau akan mati. Kemudian dokter menyesuaikan kacamatanya dan memanggil Kang Min Hyuk. Kang Min Hyuk pun mendongak kepadanya. Dr. Lee mengatakan, mulai sekarang kami akan mencoba pengobatan dengan cara baru. Apa pengobatan dengan cara baru? Tanya Kang Min Hyuk. Dr. Lee mengatakan, kami mencoba sebuah metode perawatan dengan sebuah VR game. Tapi kami sudah pernah mencoba beberapa kali menggunakan metode itu, tapi akhirnya tetap gagal. Kang Min Hyuk menunduk dan mengepalkan tangannya ia mengatakan, jika aku main VR game di mana aku tidak bisa merasakan makanan di dalam game akan berakhir. Dengan pengalaman seperti Yoyo lagi. Maksudnya Yoyo di sini. Jadi dia akan kembali seperti semula. Dan aku akan semakin putus asa soal makanan, itu tidak akan ada akhirnya. Kemudian Dr. Lee menyeringai mengatakan, akan tetapi di game Athena, kau benar-benar bisa merasakan rasa dari makanan. Sontak membuat Kang Min Hyuk terkejut hingga membuat matanya terbelalak. Iya aku sudah mencobanya sendiri tegas Dr. Lee. Di game Athena, jika kamu makan 100 mangkuk mie pada jam 1 malam, kau tidak akan menjadi gemuk. Dengan mata berbinar Kang Min Hyuk membayangkan semangkuk mie yang dikelilingi peri, 100 mangkuk mie benarkah? Dengan wajah ngiler Kang Min Hyuk menanyakan pada Dr. Lee. Scene berganti keesokan harinya, di sebuah kolam renang yang nampak tenang. Tiba-tiba tampak seseorang melompat dan dengan nafas berat. Pelatih kebugaran artis bernama Oh Chang-wook dengan tangan di pinggang menawarkannya untuk beristirahat. Namun Kang Min Hyuk menolaknya, ia masih bisa melakukannya lagi. Pelatih Kang memperingatkannya jangan terlalu memaksakan diri. Protagonis berpikir bahwa dokter itu terlihat serius. Kemudian semua pikirannya dipenuhi dengan ingatan sebelumnya. Tampak Dr. Lee menopang dagunya mengatakan, pengobatan ini bertujuan agar dirimu bermain Athena, dan merangsang psikologis dari rasa laparmu. Bagaimanapun setelah memakan makanan dari Athena, kau mungkin akan merasakan kondisi yang sama seperti Yoyo. Karena kau akan bisa merasakan rasa dari makanan yang kau makan dari VR dalam kehidupan nyata juga. Aku akan bertanya padamu, jika saja kami punya cara lain maka kusarankan pilihlah cara ini. Protagonis keluar dari kolam, perlahan ia bangkit mengenakan handuk piyama. Dalam hati ia mengatakan sialan, aku sangat lapar. Aku akan baik-baik saja. Sementara itu pelatih menawarkannya cemilan. Kang Min Hyuk mencoba menguatkan dirinya. Karena bagaimanapun ketika aku selesai makan, rasa lapar ini pasti akan segera kembali setelah aku selesai berolahraga. Namun ketika Kang Min Hyuk melihat makanannya, sontak air liurnya tak terbendung. Dengan gercep duduk dan makan salad sayur beberapa mangkuk. Tidak butuh waktu lama beberapa mangkuk kosong tertumpuk di meja. Kang Min Hyuk selesai makan dan menjilat bibirnya. Pelatih pun duduk di sebelahnya dan protagonis bertanya, apakah game Athena itu adalah game yang menyenangkan? Pelatih Chang berkata, tentu saja, sekarang tidak ada game yang tidak menyenangkan. Kang Min Hyuk mengatakan, aku bingung, apakah aku juga harus bermain game itu juga? Pelatih Chang menatapnya dan bertanya, apakah kau akan datang dan mencetak rekor dunia baru lagi? Kang Min Hyuk menjawab, benar juga, aku rasa kau ada benarnya juga. Game apapun yang ku mainkan meskipun sekali jalan, aku selalu berakhir di tingkat teratas. Pelatih Chang merangkulnya dengan semangat mengatakan, benar juga, setelah semuanya, kaulah orang yang mengeluarkan apapun di dalam game yang kau mainkan, kau akan berhenti setelah semua itu. Apakah ada yang tidak, ada yang kau miliki?
Sambil memejamkan mata protagonis memikirkan. Yang tidak aku miliki ya. Yang tidak aku miliki adalah tubuh langsing. Sontak jawaban itu membuat pelatih Chang berekspresi aneh kemudian ia menangis. Sembari menatap Kang pelatih Chang mengatakan, bukankah kau hari ini terlalu merendahkan dirimu sendiri terlalu banyak hari ini? Kang Min Hyuk pun terkejut melihat pelatih Chang menangis karena sedikit lelucon kecil. Kemudian mereka pun bercanda bersama. Kang Min Hyuk mulai bangkit dan berdiri ia memanggil pelatih dan bertanya, di manakah ayahnya? Namun tiba-tiba pandangannya gelap dan ia terjatuh. Sontak membuat pelatih Chang panik. Terdengar suara samar memanggilnya untuk bangun dan memanggil ambulan. Suara samar itu mengatakan jika kondisinya semakin memburuk. Dan cerita pun tamat. Tapi bohong. Scene berganti di kamar 711. Terdengar sebuah percakapan jika tubuhnya sudah mencapai batas, apakah mereka akan melakukan sedot lemak seperti sebelumnya. Tapi itu tidak mungkin. Karena terakhir kali mereka melakukan sedot lemak pada Min Hyuk dia dengan cepat mengembalikan berat badannya yang hilang. Sementara itu Kang Min Hyuk membuka matanya sedikit. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi sehingga ia terbaring di ranjang rumah sakit. Dia mulai berpikir, tak seorang pun tahu seberapa besar aku sudah berusaha. Nafsu makan bertambah menjadi lebih besar. Dan tentu jumlah yang aku konsumsi semakin besar juga. Seiring waktu tubuhku semakin besar juga. Karena itu dokter bilang mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk waktu lama. Tapi aku masih ingin terus hidup. Meskipun hanya untuk sedikit lebih lama. Nampak seorang parubaya menghampirinya dia adalah Kang Min Ho. Dia adalah CEO Ilwa Group. Ayah dari sang protagonis kita. Kang Min Ho bertanya kepada putranya, apakah dia sudah bangun? Dia meluruskan dasinya dan berkata bahwa dia tampak mengalami syok karena semua latihan yang dia lakukan. Protagonis itu menatapnya saat ayahnya berdiri di sampingnya, dia mengutuk dalam benaknya sambil berpikir. Bahwa dia pasti sudah mendengar apa mereka berbicara tentang kembali ke permainan. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa meredakan ketegangan. Sang ayah mulai menarik kursinya dan dia duduk di sebelahnya, ia mulai membuat daftar berbagai makanan. Protagonis mengeluarkan suara dan dia mulai menggeliat di tempat tidur, ketika ayahnya mengatakan bahwa dia tampaknya memiliki sesuatu. Protagonis itu tersenyum dan memanggilnya ayah. Di sebelah tempat tidur, dia bertanya apakah dia akan membencinya jika dia bermain video game. Ayahnya pun mengerutkan kening menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang perawatan baru. Saat perawat dan staf berjalan di lorong terdengar suara teriakan dari ruangannya. Bahkan ketika kau tidak mau melakukan apapun kecuali makan dan bermain game setiap hari. Ayahmu ini akan selalu mendukungmu. Dan jika kau ingin pergi bermain game, ingatlah satu hal ini dalam pikiranmu. Ayah mengelus kepala Kang Min Hyuk. Yang ku minta padamu ialah bersenang-senanglah dan nikmati. Dan protagonis menggenggam selimut berkata, kalau begitu aku akan memainkannya. Aku akan bermain game Athena. Scene berpindah keesokan harinya. Suara keras di dalam gedung. Inilah dia. Tanpa pelatih Chang menunjuk sebuah mesin dan ia berkata, kita mendapatkan yang khusus, dipesan secara khusus dengan ukuran yang sangat besar hanya untukmu. Kang Min Hyuk menyaksikan dengan mata terpesona, dokter berdiri di samping dengan timnya. Dokter Lee itu berkata bahwa jika terjadi sesuatu mereka akan ada di sana. Sembari meletakkan tangannya di bahu. Pelatih Chang berkata, sulit bagi seorang pemula untuk terbiasa tanpa dukungan dari seseorang dengan level tinggi, jadi dia bisa mengandalkannya. Dia menekan tombol masuk, protagonis berbalik dan bertanya apa nama panggilannya Chang Wook. Ia menunduk karena malu, dia berbisik di telinga protagonis bahwa nama panggilannya adalah Jenderal. Kang Min Hyuk melompat mundur dan bertanya lagi dengan terkejut, sementara pelatih mencoba mendorongnya ke dalam. Kang Min Hyuk memastikan apakah nama panggilannya benar-benar Jenderal, dia memintanya untuk tidak berbicara terlalu keras. Tiga dokter tertawa. Pria itu melanjutkan mendorong Min Hyuk dari belakang, dia bertanya apakah dia punya nama panggilan lain seperti The Becak Dragon atau yang lain. Pelatih Chang mengatakan cepatlah masuk ke dalam alatnya sudah siap. Kapsul mulai bersinar. Kang Min Hyuk meletakkan helm di kepalanya, yang lain mengawasinya melalui pintu transparan. Kang Min Hyuk mulai menyelam sistem. Sistem menyambutnya dan bertanya apakah dia ingin mulai bermain Athena, dia menjawab ya.
Kang Min Hyuk melihat bayangan avatarnya, saat ini dia membaca informasi bahwa ia bisa mengatur karakter. Kustomisasi. Dia bisa mengubah warna rambut, berat badan dan warna kulit sesuka hatinya, protagonis membayangkan kurus. Ia berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan itu di game lain, dia menutup matanya dan berpikir bahwa hanya ada satu hal yang dia butuhkan, dia meminta berat 73 kg. Avatar mulai menjadi transparan, garis rahang yang jelas muncul. Lengannya menjadi jauh lebih kurus, pria yang langsing Kang Min Hyuk tersenyum lebar dan berkata bahwa dia terlihat sangat keren, sehingga dia sendiri bahkan tidak yakin itu adalah dia. Ia mengepalkan tinjunya sambil mencatat dalam benaknya bahwa dia pasti akan menurunkan berat badan kali ini. Notifikasi muncul dan memintanya menentukan nama karakter. Nama karakter, pria itu menamai dirinya sendiri. Sebuah cahaya muncul di dekat orang-orangan sawah dengan seekor burung gagak. Min Hyuk mulai membuka matanya. Dia menemukan dirinya di sebuah tempat pelatihan kecil. Protagonis itu berbalik ketika sebuah suara menyapanya di tempat pelatihan pemula desa Ardo. Seorang pria tinggi berambut biru menyilangkan tangannya dan berkata bahwa dia adalah Falon, orang yang bertanggung jawab atas dasar pelatihan. Kang Min Hyuk membeku dengan wajah kagum bertanya-tanya apakah ini benar-benar NPC. Dia berpikir bahwa itu sama sekali berbeda dari game yang pernah ia mainkan, dan pria ini benar-benar tampak seperti orang sungguhan. NPC itu menatapnya, pria itu dengan antusias mengepalkan tinjunya ke wajahnya tiba-tiba sesuatu melintas dan dia menangkap pedang kayu. Terdengar suara mengatakan bahwa dia harus memulai quest dasarnya, segera layar sistem muncul bahwa dia perlu menyerang orang-orangan sawah 50 kali sebagai tutorial. Dia akan diberi 10 unit roti hitam sebagai hadiahnya. Mendengar hadiahnya Kang Min Hyuk membeku karena kaget. Seperti yang Valen katakan, bahwa untuk membuka jendela quest yang harus dia lakukan hanyalah memikirkan quest tersebut atau mengucapkan kata itu. Dengan keras dia bertanya apakah dia mendengarkannya. Kang Min Hyuk memikirkan roti, ia menjatuhkan pedangnya. Dia mulai membayangkan bulir gandum, berpikir bahwa ini adalah hukuman bagi seseorang yang sedang diet. Dia mulai membayangkan berbagai kue-kue kering, sambil berpikir bahwa ini adalah beberapa hal terlezat di dunia. Kemudian Kang Min Hyuk mengulurkan telapak tangannya dan dengan sedih memintanya untuk memberinya roti terlebih dahulu kemudian ia akan menyelesaikan quest itu. Pria itu menjawab dengan negatif tidak. Kang Min Hyuk menundukkan kepalanya sambil berpikir, roti, aku benar-benar ingin memakannya. Berbalik ke arah orang-orangan sawah. Kang Min Hyuk mencengkeram pedang kayu itu dengan erat dia memukul orang-orangan sawah. Kang Min Hyuk berhenti dan bergumam. Baiklah kalau begitu aku bersumpah aku akan memakan roti tersebut. Suara-suara terdengar di lapangan pelatihan, para pemain lain menyaksikan Kang Min Hyuk memukul orang-orangan sawah dan berkomentar. Dia sangat cepat seolah-olah dia sudah tahu cara menggunakan pedang sejak awal. Sebuah notifikasi muncul. Quest selesai sebagai hadiah misi Anda mendapatkan 1 start point, 10 roti dan 10 air mineral. Kau akan menerima hadiah dari instruktur Valen. Kang Min Hyuk menurunkan pedangnya. Instruktur mengatakan, seranganmu sangat rapi, tidak ada pergerakan yang sia-sia. Masa depan dirimu sangat menjanjikan. Sama seperti jendela quest, kau bisa melihat statusmu dengan menggunakan kata atau memikirkannya. Gunakan bonus poin, untuk meningkatkan statusmu. Meningkatkan satu status STR akan meningkatkan serangan fisikmu sebanyak +3. Itu juga bisa menambahkan jumlah damage yang bisa kau berikan pada lawanmu. Kang Min Hyuk berpikir bahwa dia sudah mempelajari semua informasi dasar sebelum masuk permainan. Tampak tanda holografik dia berkata bahwa jika kata-kata temannya benar, maka dengan meningkatkan daya tahannya pada awal dia akan mendapatkan lebih berguna. Tiba-tiba matanya melebar, sekantong roti muncul di tangannya. Kang Min Hyuk tersenyum lebar. Ketika dia membuka tas, NPC itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia mau dia bisa memasukkan item itu ke dalam inventaris. Dan di sana dia juga perlu mengucapkan kata ini atau membayangkan tindakan yang diambil. Kang Min Hyuk mengambil sepotong roti dan berterima kasih padanya dengan keras. Pria itu dengan senyum lembut mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang begitu senang mendapatkan hadiah seperti ini. Mereka berdua berbalik ketika seseorang dengan keras bertanya roti menjijikkan macam apa ini.
Pemain itu meludahkannya sambil berkata, bahwa bahkan batu yang dibakar akan jauh lebih enak daripada ini. Gadis itu saling memandang dan mulai membahasnya. Valen mengerutkan bibirnya karena tidak senang mengatakan bahwa mereka masih tidak tahu bagaimana cara menghargai hal kecil. Mendengar suara itu, Min Hyuk mengendus sepotong roti bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia menikmati hal yang luar biasa itu. Mencium aroma roti, ia membayangkan berbagai bahan. Dia bertanya-tanya apakah itu terbuat dari beras, atau ragi atau hanya roti gandum biasa. Dia membuka mulutnya sedikit, ia menggigit dan mulai berpikir tentang betapa dingin dan basi roti itu. Rasanya seperti dia sedang menggigit kulit bega segar dan saat dia memasukkannya ke dalam mulut, mulai menggulungnya di atas lidahnya menjadi lembut begitu bercampur dengan air liurnya. Mengepalkan tangannya Kang Min Hyuk menyatakan bahwa itu sangat lezat. Pria berambut biru itu bertanya kepadanya apakah itu benar enak. Meraih kedua roti, Kang Min Hyuk hampir menangis mengatakan bahwa itu terlalu lezat. Valen memejamkan mata dan tersenyum berpikir bahwa ini sangat menarik. Karena banyak orang telah mengeluh tentang jenis makanan ini akhir-akhir ini. Sambil menyentuh dagunya dengan tangannya dia berkata, jika dia memukul si orang-orangan sawah 50 kali lagi dia akan menerima 10 potong roti lagi dan 10 botol air mineral sebagai hadiah. Sementara mereka berdiri di lapangan pelatih NPC itu berkata, namun dia tidak akan menerima bonus poin lagi. Kau bebas untuk pergi kapanpun yang kau mau dan memulai tutorial berburu yang sesungguhnya. Mata Kang Min Hyuk membelalak dan dia dengan lantang bertanya apakah dia benar ingin memberinya roti gratis. Sementara yang lain menyelesaikan pelatihan mereka pria itu berkata bahwa itu tidak gratis, tetapi untuk 50 tebasan pedang. Sebuah pemberitahuan muncul rasa kenyang mencapai 100%. Melihat ke atas terkejut, karena hal ini mengejutkannya, sistem mengatakan rasa kenyang Anda tidak akan naik lagi, jika Anda makan lebih banyak lagi. Dia ingat dokter mengatakan sesuatu seperti ini. Dia melihat kebar kepuasan yang terisi penuh. Kang Min Hyuk menyeka dagunya dan berpikir, bahkan jika dia terus makan setelah rasa kenyang mencapai 100, tidak akan memengaruhi statistiknya. Meraih pedang dia menggulung lengan bajunya berpikir bahwa dia harus memakan ini. Kang Min Hyuk mengayunkan senjatanya, hingga suara keras terdengar di lapangan, pelatihan dekat gedung menyerahkan sebuah tas roti mengatakan. Dia memberinya 2 hadiah tambahan. Min Hyuk berterima kasih padanya. Tiba-tiba sebuah pemberitahuan muncul. Hubungan dengan Valen meningkat. Kemudian ia mulai memukuli orang-orangan sawah lagi. Daya tahannya bertambah lagi. Kemudian Kang Min Hyuk berhenti. Valen ia mencatat fakta bahwa kau menerima hadiah spesial hanya dengan mengulang menyerang orang-orangan sawah. Valen menatap Kang Min Hyuk dan berkata, bagaimanapun juga aku tidak merekomendasikan kau meningkatkan dengan cara seperti ini. Min Hyuk bertanya mengapa begitu. NPC itu mengatakan, jika kau pergi dari sini dan memburu monster, kau bisa naik level dan mendapat 5 bonus poin. Di sini bukanlah tempat untuk kebanyakan orang menghabiskan waktu untuk menyerang orang-orangan sawah hanya untuk 1 bonus poin saja. Kang Min Hyuk menggaruk kepalanya mengatakan, aku mengerti. Pelatih selain tampan kau juga pintar ternyata. Dengan rayuannya membuat Valen senang dan relationship point bertambah 1. Perangkat imersi dibuka. Segera seorang dokter menghampirinya dan bertanya, bagaimana keadaannya dan apakah dia bisa makan sesuatu. Kang Min Hyuk keluar dari perangkat dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan positif. Ia duduk di sofa, pelatihnya menyapa. Kalau begitu mengapa ekspresimu seperti itu? Kang Min Hyuk mulai menangis mengatakan bahwa sekarang ia hanya bisa makan tomat cherry. Ia membuka matanya dan mengatakan ia bisa makan itu sangat lezat. Pelatihnya bertanya apa yang dia makan di sana. Aku makan roti keras jawab Min Hyuk. Pelatih Chang menutup mulutnya dan menangis dalam hatinya ia berpikir. Tidak mungkin apakah yang ia bicarakan adalah roti kering mengerikan, yang mereka berikan kepada pemula. Min Hyuk malang sekali dirimu. Min Hyuk sambil tersenyum bertanya, apakah dia bisa kembali lagi setelah istirahat 30 menit? Tentu saja jawab Dr. Lee sehingga membuat Min Hyuk sangat senang. Baiklah aku akan segera kembali dan memakan beberapa roti keras lagi. Pelatih mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya, apakah dia sudah menyelesaikan pelatihan dan masuk area pemula? Kang Min Hyuk menutupi mulutnya dan menjawab, dia belum dan dia masih menyerang orang-orangan sawah.
Wajah pelatih Chang Wook berubah karena terkejut. Bukankah sudah waktunya? Min Hyuk menjelaskan memasuki ruangan dan apa yang dia alami, sementara Chang mengatakan sekarang aku mengerti. Kau mengulangi kues dasar karena dia ingin mendapatkan lebih banyak roti basi dan sepertinya butuh banyak waktu lagi sampai mencapai zona pemula. Kemudian Min Hyuk setuju dengannya. Seorang pelayan menyajikan salad, ia berterima kasih dan mulai memakan saladnya sambil melihat ponsel, tiba-tiba matanya terbelalak. Dia melihat forum diskusi di kota Newbie dan mulai membaca tentang seorang pemain yang menyarankan untuk mengupas kulit pohon pinus dan memakannya. Min Hyuk mulai menggulir lebih jauh, dia membeku dengan wajah terkejut tubuhnya mulai bergetar pelatih bertanya apa yang terjadi. Dengan wajah terkejut dokter bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Anggota staf lainnya juga melompat, Chang Wook meraih telepon sambil berteriak bahwa dia akan menelepon ambulan. Segera Dr. Lee memintanya untuk mengambil peralatan di tasnya. Tiba-tiba Min Hyuk tersenyum sumringah menatap mereka semua. Ia mengatakan, katanya kalau kau selesai menyerang orang-orangan sawah dan meninggalkan area, kau dapat menemukan ayam. Pelatih menghela napas berat sambil mengatakan dalam hati bahwa dia sudah mengira sesuatu telah terjadi. Dia mengatakan ayam itu memang ada di sana, dan mereka mudah dibunuh. Karena menurut panduan itu adalah monster sungguhan. Min Hyuk mulai membayangkan berbagai hidangan ayam, sambil berseru bahwa ayam goreng benar-benar lezat-lezat digoreng dan direbus, semua orang membeku. Scene berpindah di dalam game, tampak Valen memalingkan muka, dia tersenyum ketika melihat Min Hyuk, kau ada di sana. Lalu Min Hyuk mengangkat pedang kayunya, sementara pria itu menyuruhnya untuk terus bekerja dengan baik dan memastikan dia makan enak nanti. Min Hyuk melemparkan pedang itu ke bahunya sambil berseru bahwa mereka perlu melakukannya lagi dari awal. Pukulan menghujani orang-orangan sawah. Malam tiba, di lapangan pelatihan, pemain menuntut hadiahnya. Instruktur menyuruhnya untuk mengambilnya dan pergi. Tidak terima pemain itu mengepalkan tinjunya dengan marah sambil bertanya bagaimana bisa NPC sederhana berani berbicara kepadanya seperti itu. Pria itu menjawab bahwa dia memperlakukannya sama, seperti dia memperlakukannya. Dia bertanya apa masalahnya. Pemain itu keberatan dan mengatakan beraninya kau dasar. Valen memicingkan matanya dan menyuruhnya tutup mulut dan pergi dari tempatnya. Pemain itu pun membeku dan berbalik kemudian pergi. Ia pergi sambil menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Pria berambut biru itu menutup matanya dan berpikir bahwa dia sangat lelah dan sudah waktunya untuk berganti dengan instruktur lain. Seorang pria mendekatinya dan memuji pekerjaannya. Ia mengatakan dia bisa pergi dan beristirahat. NPC itu mendoakannya semoga berhasil. Dia berhenti ketika seorang temannya mengatakan bukankah pria itu tampak bahagia. Min Hyuk sedang duduk di tanah dan makan roti. Instruktur itu berpikir bahwa dia berharap bahwa dia akan sama baiknya besok. Ketika dia berbalik, pria itu memanggilnya mendekat, dia bertanya apakah dia akan pulang setelah bekerja. Pelatih menjawab iya itu benar. Min Hyuk bertanya apakah dia sudah makan malam. Ia berkata bahwa dia akan makan ketika dia sampai di rumah. Dia meminta Min Hyuk untuk tidak menyeretnya dan langsung ke intinya. Min Hyuk mengepalkan tinjunya dan berkata, dia ingin memasak makan malam yang paling lezat untuknya. Pria berambut biru itu membeku dengan tatapan bingung dan bertanya lagi sambil menggosok dagunya. Min Hyuk mengatakan bahwa karena tidak ada cara untuk mendapatkan peralatan dapur di sini. Satu-satunya cara untuk memasak makanan yang lebih enak daripada roti basi adalah dengan meminjam peralatan instruktur. Karena mereka akan menjadi lebih dekat dengannya, mungkin dia bisa menggunakan peralatannya bahkan setelah dia pergi dari sini. Pria di sebelahnya mengatakan dalam benaknya, dia pikir dia bisa mendengar pikirannya. Dia menyeringai melihat pemain itu. Dia menjawab baiklah kalau begitu. Dia memintanya untuk jujur dan bertanya apakah dia benar-benar hanya ingin makan makanan lezat. Min Hyuk menjawab tidak, dan dia hanya ingin memasak makanan lezat untuknya. Mereka sudah mendekati rumah. Si rambut biru berkata bahwa kau adalah pembohong yang buruk. Mereka langsung masuk. Min Hyuk mengatakan ini terlihat sangat nyaman. Dia berhenti. Valen melemparkan kunci ke dalam cangkir sambil mengatakan, ini cocok untuknya selama tidak ada bau. Saat Min Hyuk memperhatikan dapur, Valen bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia membawa seseorang ke sini.
Dia ingat bahwa ada banyak pemain yang bahkan mencoba bersikap ramah dengannya dengan harapan mendapatkan hadiah tambahan. Tetapi instruktur itu terdiam. Alasannya adalah tidak ada seorang pun dari mereka ingin mengunjungi rumahnya. Dia secara mental mengatakan, aku rasa temanku yang satu ini benar-benar datang hanya untuk makanan yang enak saja. Entah bagaimana aku bisa mempercayainya. Min Hyuk melihat set bahan-bahan itu dan bertanya, apakah hanya ini saja yang dia punya? Pria berambut biru itu tersenyum lembut dan menjelaskan sebagai pelindung Athena sepertinya. Hanya disediakan makanan yang sama setiap harinya. Dia bisa membeli bahan di desa tetapi ia benar-benar tidak membutuhkannya. Bagaimanapun juga ia juga sudah terbiasa makan makanan sederhana semenjak ia tinggal di sini. Min Hyuk mengepalkan tangannya, ia menyatakan bahwa dia berjanji untuk membuat makanan yang paling lezat malam ini. Pria itu menjawab bahwa dia akan menantikannya. Sebuah cahaya bersinar dari jendela dapur melihat tumpukan roti. Min Hyuk bertanya apakah dia boleh mengambilnya beberapa untuk dimasak. Sementara dia sedang memasak, pria berambut biru itu menjawab, dia bisa mengambil sebanyak yang dia butuhkan. Min Hyuk sedang memikirkan jenis makanan yang bisa dia buat dari roti basi. Dia mulai membuat daftar bahan-bahan di kepalanya. Ia meraih sepotong roti, dan dia menyadari bahwa dia bisa membuat roti bawang dan sup. Min Hyuk memotong kue-kue di atas meja. Dan setelah beberapa saat dia berkata bahwa semuanya sudah siap. Valen membeku. Sementara Min Hyuk sedang duduk di meja dengan peralatan makan di tangannya. Ia melihat ada irisan roti di atas meja, pria itu sedang melihat semangkuk sup dan satu panci penuh di sampingnya. Min Hyuk mendorongnya dan berkata instruktur bisa makan sepuasnya sebanyak yang dia inginkan karena dia membuatnya sangat banyak. Valen mulai menggerakkan sendoknya sambil berkata dia akan mencobanya sekarang. Dia memasukkan sendok ke dalam mulutnya. Valen mendongak saat Min Hyuk mulai berterima kasih padanya untuk makanan itu. Dia tersenyum saat dia memakan roti bawang putih sambil berpikir bahwa lapisan luarnya renyah dan bagian dalamnya hangat dan lembut. Pria itu mulai makan sup dengan kagum berpikir bahwa itu manis tetapi juga sedikit asin. Dia tersenyum manis saat dia berpikir bahwa setelah sup ini mengalir ke mulutnya, roti bawang putih yang kering meleleh dan menjadi lembut di dalam mulutnya. Saat dia mengambil sesendok sup, Min Hyuk berpikir bahwa itu lezat. Valen menutupi wajahnya dengan tangan, dia mulai tertawa keras. Min Hyuk terus mengunyah. Instruktur mulai batuk mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan bahwa setiap kali dia makan. Dia tampak seperti orang yang paling bahagia di dunia dan dia tampak sangat bahagia sekarang. Dia mengatakan bahwa dia juga menikmati makanan enak ini sekarang. Min Hyuk memegang peralatan makan dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuat seseorang lebih bahagia daripada makanan yang disiapkan dengan hati. Sementara seluruh rumah gelap, pria itu mengatakan bahwa setiap hari sama saja baginya dan setiap hari dia pergi bekerja. Melakukan pekerjaannya, pulang dan tidak menemukan apapun kecuali kekosongan di dalam dirinya. Dia mendongak dan berkata bahwa tidak ada yang lebih sepi daripada pulang ke tempat di mana Anda tinggal sendirian. Sementara Min Hyuk duduk di seberangnya, Valen mengatakan ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memintanya untuk makan bersama. Tidak peduli apapun alasannya, dia mengatakan bahwa dia sudah sangat lama sendirian sehingga dia mengira rumah ini ditakdirkan untuk tenggelam dalam keheningan. Tetapi suara makanan sedang disiapkan untuknya makan bersama. Pria berambut biru itu mengatakan itu benar-benar mengisi rumah ini dengan kehangatan dan kebahagiaan. Setelah benar-benar kosong begitu lama, dia berterima kasih. Min Hyuk tersenyum dan berkata bahwa dia sangat senang, dalam hati mengatakan, bahwa makanan sederhana dapat berubah saat ada yang menemanimu. Dan dengan makanan dapat juga membuat seseorang terkenang dalam ingatanmu. Melihat potongan-potongan roti bawang putih, instruktur mengatakan bahwa dia pikir dia akan mengingat malam ini selama sisa hidupnya. Sesungguhnya kata-kata yang dia ucapkan kepadanya hari ini menyentuhnya, dan pria itu mengangguk dan menyilangkan tangannya ketika dia bertanya apakah dia bisa memakan lebih banyak roti lagi. Min Hyuk mulai memakan roti. Valen mengatakan dalam hati, dia sudah selesai makan seluruh roti bawang putih dan sup. Namun dia masih ingin makan lagi. Valen bangkit dari meja, dia meraih ke dalam lemari atas. Min Hyuk mendongak ketika dia dipanggil sambil diulurkan pedang. Instruktur bertanya, apakah dia ingin mengambilnya?
Sebuah pemberitahuan muncul. Valen dari Ardo menawarkan pemain Min Hyuk sebuah Valen Sword sebagai hadiah. Mata Min Hyuk membelalak. Sistem mengatakan bahwa dia bisa menerima Valen Sword. Sekarang Anda dapat mengunjungi desa latihan pemula Ardo dan latihan orang-orangan sawah tanpa larangan sama sekali. Anda mendapat 2 poin reputasi. Melihat pedang dengan sarung hitam, Min Hyuk bertanya, mengapa dia memberikannya kepadanya. Karakteristik. Senjata muncul keterampilan khusus skill Kurangestrake. Deskripsi. Pedang ini digunakan pelatih Valen pada masa lalu telah dirawat dengan baik. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Min Hyuk bergumam, tapi pelatih, aku hanya membuatkan dirimu satu hidangan saja. Jadi kau tidak menginginkannya, ucap Valen. Sontak Min Hyuk meraih senjata itu seketika. Bukan begitu. Aku akan menggunakan dengan seluruh kemampuan yang aku punya. Min Hyuk melihat panel keahlian deskripsi skill yang terdapat pada Valen Sword itu cukup baik. Untuk memberikan cukup besar efek, serangan yang dibuat oleh pedang ini akan ditingkatkan 20% lebih banyak. Min Hyuk mengeluarkan pedang dari sarungnya, berpikir bahwa skillnya tidak buruk. Melihat Valen, ia bertanya apakah dia bisa meminjam beberapa peralatan masak darinya. Instruktur mengatakan bahwa dia mengerti. Lalu apakah dia juga akan meminta padaku untuk menyerahkan rumahku padamu juga? Scenes berganti, tampak sebuah gerbang batu. Di depannya banyak pemain menyerang ayam di ladang. Min Hyuk berjalan ke arah mereka. Ia berpikir akhirnya aku dapat memakan ayam. Tiba-tiba seekor ayam terbang ke arahnya. Terdengar suara kepakan sayap. Min Hyuk berbalik melihat seorang pemain sedang dipatuki kepalanya. Valen bilang aku harus mencari pelatih Roina. Dia juga bilang jika aku akan menemukannya segera. Ada seorang gadis di tepi jalan. Segera mendekatinya. Ia berhadapan dengan gadis berkuncir kuda berbalik memperhatikannya. Min Hyuk tersenyum dan berkata bahwa dia senang bertemu pelatih. Gadis itu menatapnya dan berkata bahwa ia adalah pelatih Roina. Ia akan memberinya hadiah jika dia bisa membunuh 5 ayam dan membawakannya padanya. Quest muncul. Berburu 5 ayam. Hadiah 3 bonus poin atau 3000 gold. Catatan. Karena ayam merupakan monster untuk latihan EXP milikmu tidak akan naik. Meskipun memburu ayam dalam jumlah banyak. Ia berseru dia menerima. Kemudian ia berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia akan menggunakan pedang Valen. Dia mulai mengeluarkannya. Instruktur mengalihkan perhatiannya padanya, dia bertanya dengan tatapan kaget. Apakah senjata ini mungkin pedang Valen? Min Hyuk membenarkan, sementara gadis berambut biru itu tiba-tiba mendongak dan bertanya. Bagaimana dia mendapatkannya? Ternyata tidak ada siapapun di depannya. Dan pria itu sudah pergi. Melihat pria itu berjalan maju, melihat punggungnya, dia berpikir tentang bagaimana pedang Valen hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang telah menerima pengakuannya. Suara berkokok ayam terdengar sambil mengunyah sepotong roti. Bahwa ayam ini tampak agak aneh, di depannya berdiri seekor burung dengan tatapan garang dan dia menyadari bahwa itu sangat aneh. Bagaimana dengan ayam lainnya? Menatapnya, Min Hyuk bertanya-tanya mengapa tampaknya mereka memelototiku. Kalau begitu pertama-tama aku akan menarik pedangku terlebih dahulu. Tiba-tiba ayam itu terbang ke arahnya. Dengan refleks cepat Min Hyuk menebaskan senjatanya. Dengan sekejap ayam itu jatuh terkapar. Roina menyentuh dagunya terkejut bahwa dia bisa menghadapinya dalam satu pukulan. Melihat punggung orang itu, dia berpikir bahwa sebagian besar pemula membutuhkan setidaknya 3 pukulan untuk mencapai ini. Dia bertanya-tanya. Apakah itu karena dia memiliki pedang khusus? Gadis itu berpikir bukan. Itu tidak terlihat hanya karena Valen Sword semata. Kalau begitu apa karena dia meningkatkan statusnya saat menyerang dengan orang-orangan sawah? Dengan santai Min Hyuk duduk di depan kompor bersiap memasak ayam. Min Hyuk mengangkat pisau di atas kepalanya. Gadis berambut biru itu tersentak mendengar suara pukulan dan melihat daging ayam tenggelam ke dalam air mendidih. Min Hyuk mulai menutup panci sambil berkata, dia harus mengambil lebih banyak ayam. Instruktur dan yang lain menatapnya dengan mata terkejut, mencoba memahami apa yang dia lakukan sementara panci itu mendidih. Min Hyuk membunuh ayam, suara ayam terdengar. Roina mengatakan, sepertinya benar, aku menduga jika kau bermain Athena dalam waktu yang lama. Kau akan melihat beberapa orang bersikap seperti dalam tentara. Min Hyuk menepuk tangan, dia duduk di depan panci harum menyadari bahwa sudah waktunya untuk memulai.
Dia berpikir bahwa sangat disayangkan di sini tidak ada bumbu ayam goreng. Tapi tidak apa-apa, aku bisa melakukan sesuatu untuk hal itu. Aku harap aku dapat makan beberapa ayam goreng yang enak sekarang. Tapi itu tidak lengkap jika tidak ada bumbunya. Jadi satu-satunya pilihan yang aku lakukan adalah membuat samyetang. Kang Min Hyuk membuka panci. Dan dia berpikir jika tidak ada yang lebih baik dari samyetang untuk mengisi ulang stamina tubuh. Min Hyuk mulai mengeluarkan ayamnya sambil berpikir. Di dalam samyetang biasanya dimasukkan bawang putih, jujube, beras ketan, daun bawang dan bumbu lainnya. Tetapi karena keadaan untuk sementara ia akan menggunakan bahan seadanya dulu. Ia mulai menggigit ayamnya. Min Hyuk mulai bernafas berat karena dagingnya panas. Ia mulai mengepalkan tangannya dengan gembira. Menikmati nikmatnya daging dengan tekstur kenyal dan lembut. Senyum sumringah tampak cemerlang ketika ia menyendok kuah ke mulutnya dan daging di tangan. Tanpa ia sadari tumpukan tulang sisa makannya sudah menggunung. Kemudian Min Hyuk mulai bangkit dan berteriak bahwa ia ingin makan lagi. Tampak Roina mengawasinya, ia mengatakan dalam hati. Sungguh anak yang unik. Melihat Min Hyuk dengan gerakan pedangnya ia teringat dengan pelatih Valen. Roina menyeringan dan bergumam, aku jadi merindukannya. Mendengar suara teriakan Roina berbalik dengan tatapan tajam. Di dalam kerumunan dengan amarah para pemain menanyakan. Kenapa ayam itu besar sekali? Mengerutkan kening instruktur menyadari bahwa itu pasti ayam emas. Ayam itu mengepakkan sayapnya. Terdengar suara teriakan dari pemain. Bunuh dia bagaimanapun caranya. Jika kita bisa menangkapnya kita bisa mendapatkan ayam telur emas. Dulu aku pernah melihat di forum. Ting, notifikasi muncul. Monster, ayam emas. Deskripsi. Ayam ini hanya muncul di satu pusat pelatihan berburu 1 bulan sekali. Para pemain mulai ribut menjelaskan. Jika mereka memecahkan telur itu maka akan mendapatkan 200.000 gold. Sementara itu ayam hanya bertelur 1 butir setiap hari. Ia mengajak untuk bergerak lebih dulu sebelum pemain lain. Para pemain mulai berlari mengejar untuk menangkap ayam tersebut. Tetapi ayam itu sangat tangguh mengalahkan mereka satu per satu. Sementara itu ayam itu dengan bangga berdiri membusungkan dadanya. Min Hyuk dengan tatapan tajam memperhatikan ayam emas. BR siap mencabut pedangnya, Min Hyuk dengan wajah ngiler membayangkan ayam goreng tepung. Min Hyuk mulai berlari dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah ayam tersebut. Tetapi ayam itu terus menghindari tebasan yang diarahkan Min Hyuk. Sementara itu Min Hyuk menyeka iler di bibirnya, ia bergumam aku ingin cepat makan. Ayam itu berteriak dan melesat ke arahnya. Min Hyuk berputar dan menghindari serang ayam. Sementara itu tampak para pemain ribut memperhatikan duel tersebut. Salah seorang pemain mengatakan, sepertinya itu bukan ayam tetapi manusia. Salah seorang pemain lain menjawab, apa kamu melihat itu dia bisa menghindar? Apakah benar dia melawan ayam emas sendirian? Tatapan Min Hyuk menajam. Melihat ayam itu terbang seperti elang di atasnya. Min Hyuk memasang kuda-kudanya ia menyiapkan skillnya. Notifikasi muncul. Serangan berani. Atak bertambah 20% saat menyerang. Wus, tebasan diarahkan ke ayam emas. Suara renyah terdengar serak. Ting, notifikasi muncul. Berhasil memburu event monster ayam emas. Ting, mendapatkan 82.135 gold. Mendapatkan paruh ayam emas. Tampak ayam emas itu terkapar di tanah. Min Hyuk mengambil ayam itu ia mengatakan. Jika ayam ini pasti rasanya sangat lezat kalau dimasak. Ting, notifikasi muncul. Item, ayam bertelur emas. Skill khusus. Setiap hari bertelur 1 butir setara 200.000 gold. Setiap harinya mengeluarkan 10 telur yang rasanya lebih lezat dari telur biasa. Deskripsi. Item ini bisa didapat jika berhasil menangkap ayam emas. Jika user memilih salah satu dari skill, user dapat mendapatkan reward sesuai pilihannya setiap hari. Min Hyuk menyeringai dan mengatakan tentu saja aku pilih nomor 2. Ting, selesai memilih skill khusus dari ayam telur emas. Hidden Piece. Berhasil mencapai orang yang tahu kebahagiaan makanan. Mendapat inventory penyimpanan makanan, 5 stat dasar bertambah 5 poin. Keesokan harinya, di lapangan para pemain mencium aroma yang tidak asing. Salah seorang pemain mengenali jika itu aroma samgyetang. Sementara itu Min Hyuk tidak memperdulikan para pemain ia menyeruput langsung dari panci. Dengan erat Min Hyuk berkata,
Sudah kuduga samgyetang itu paling enak jika berminyak. Oh iya, ngomong-ngomong, pelatih yang tadi auranya mirip pelatih Valen. Kemudian ia berpikir jika pelatih Roina dan pelatih Valen itu pelatih pemarah dan kejam, jika kamu mengganggunya. Itu menurut para user game. Kira-kira apakah ada reward juga jika aku menaikkan familiarity dengan pelatih Roina seperti dengan pelatih Valen? Bagaimana caranya aku bisa mendekatinya? Tepat saat itu tampak Roina sedang celingukan, tampak mencari sesuatu. Min Hyuk menoleh dan tatapan mereka saling berpandangan. Ayam di sampingnya berkokok. Min Hyuk mengucapkan selamat pagi pada instruktur. Instruktur menunjukkannya semua bingkisan yang berisi kentang dan bumbu. Min Hyuk langsung membayangkan makanan. Dengan bumbu itu aku bisa masak makanan istimewa yang berbeda dengan samgyetang. Sebuah makanan yang sangat cocok dimakan dengan nasi. Dengan mata terbelalak dan mulut menganga, Min Hyuk tampak terkejut dan ngiler. Dengan memainkan rambutnya, instruktur Roina bertanya bagaimana kabar instruktur Valen. Aku hanya penasaran dengan kabarnya. Aku dulu pernah ada di satu unit yang sama dengannya, dia atasanku. Dengan santai Min Hyuk menjawab. Jika penasaran kenapa Anda tidak mendatanginya langsung saja? Sehingga membuat Roina tampak malu. Tiba-tiba Min Hyuk membeku. Dia mulai menyadarinya. Tampaknya inilah caranya. Jika berjalan lancar aku bisa mendapatkan bahan makanan dengan mudah. Min Hyuk merasakan sinyal yang dia lihat. Dia menjawab dia akan memberitahunya. Min Hyuk memegang dadunya dan berpikir. Jika tidak ada orang asing yang bisa masuk lagi ke pusat pelatihan orang-orangan sawah selain aku kan? Loh, tapi instruktur Roina kan bukan orang asing. Sontak membuat Roina terbelalak. Dengan keras ia bertanya, bagaimana dia bisa kembali ke lapangan pelatihan? Min Hyuk menjelaskan jika ia sudah menerima pedang sebagai hadiah. Langsung ada notifikasi yang mengatakan bahwa ia bisa keluar dan masuk kapanpun dia mau. Roina membayangkan punggung prajurit itu. Sejauh yang kuperhatikan, ayam yang ditangkap oleh Min Hyuk ada 200 ekor. Terlebih dia terlihat seperti berpikir untuk memakannya lagi. Itu artinya, dia akan tinggal di sini lagi untuk beberapa lama. Tadi dia juga sangat senang saat aku memberikannya bahan makanan. Dengan itu instruktur kembali sambil memegang tannya di belakang punggungnya. Tersenyum dan berpikir ia ingin tahu kisah pelatih Valen. Mungkin saja, aku bisa menemukan cara untuk menyampaikan perasaan ini padanya. Tampak panci di atas kompor. Ayam, kentang sedang mendidih di dalamnya. Min Hyuk berpikir, dakbo keuntang adalah masakan yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Dakbo keuntang dengan bumbu pedas manis menyerap sempurna. Akan sangat lezat jika dimakan bersama dengan nasi. Min Hyuk menyendok makanannya dan dia berterima kasih atas makanannya. Dia mulai mengunyah dan menikmatinya. Roina menghampirinya dan bertanya apakah kamu sibuk? Min Hyuk menatapnya dan menjawab, tidak, saya tidak sibuk. Instruktur dengan bingkisan di tangannya mengatakan, benarkah? Apakah kau bisa lihat ini? Setelah itu instruktur mulai membukanya. Sontak membuat Min Hyuk membeku ketika dia melihat beras di dalamnya. Ia berkata, bukankah ini kristal karbonat? Hal yang buruk jika dikaitkan dengan kalori yaitu beras. Dengan tatapan ngiler pandangan Min Hyuk tidak bisa berpaling dari beras. Sementara itu instruktur mengatakan, jika ia akan memberikannya beras kalau Min Hyuk bisa menceritakan tentang pelatih Valen padanya. Dengan iler yang bertambah dan tangan mengengadah Min Hyuk mengatakan tentu saja aku bisa. Roina berpikir bahwa dia telah menunggu saat ini. Min Hyuk juga bahkan ingat berapa jumlah sendok yang ada di rumah instruktur Valen. Roina terkejut mengetahui jika Min Hyuk sudah pernah ke rumahnya. Kalau begitu apa kamu tahu bagaimana kabarnya belakangan ini? Dengan singkat Min Hyuk menceritakan yang ia tahu. Sehingga membuat Roina sedih. Dengan menunduk gelap dia berkata dalam hatinya. Ia tak menyangka jika hidup Valen sangat kesepian. Dengan semangat Roina mengepalkan tangannya. Mungkin ini adalah kesempatan baginya. Min Hyuk berterima kasih atas beras yang diberikan. Ting. Familiarity dengan Roina meningkat. Dengan memegang bingkisan di tangannya Min Hyuk berkata, instruktur maaf, jika ada yang ingin Anda sampaikan pada instruktur Valen biar saya sampaikan. Roina tersenyum manis dan Min Hyuk mengulurkan tangannya berkata, sebagai gantinya tolong carikan saya bahan makanan. Min Hyuk menggosok dagunya, ia berpikir jika ini adalah perdagangan yang adil. Sementara itu Roina setuju. Ting. Quest baru, menyampaikan keinginan Roina pada Valen.
Deskripsi. Anda menawarkan langsung pada pelatih Roina dan dia setuju. Karena itu case terjadi. Roina berbalik sementara itu Kang Min Hyuk sambil tersenyum mengatakan, jika ia tidak perlu terburu-buru. Sementara itu Min Hyuk bersiap membuat makanan baru, dengan kantong beras di tangannya. Aku sepertinya bisa membuat nasi telur kecap asin. Aku sudah mempelajari semua cara memasaknya. Sepertinya nasi sudah matang tampak panci dibuka berasap dengan nasi di dalamnya. Setelah itu dia memanaskan teflon dan mengambil senjata rahasianya. Dia mengeluarkan telur ayam emas. Dia mengingat apa yang terjadi jika tiba-tiba ayam itu keluar dari inventory untuk bertelur setelah itu masuk ke dalam. Min Hyuk mulai menciplok telur di teflon bukan hanya satu tapi kayaknya sekitar 10. Kemudian dia mulai mengaduk-aduk dicampur dengan nasi. Dan, taraf, dengan mangkuk di tangan kanan dan sendok di tangan kiri masakan itu jadi. Di sini ia menjelaskan, yang spesial dari nasi telur kecap asin adalah, ambil sesuap besar dan, anjir jadi ikutan lapar. Min Hyuk terus mengunyah nyam-nyam. Glek-glek, nyam-nyam, Mimin pengen. Di lapangan latihan orang-orangan sawah terdengar seorang pemain menuntut rewardnya dan instruktur Valen mengusirnya. Instruktur Valen melihat Min Hyuk datang dan bertanya, apa yang membuatnya datang kemari? Min Hyuk melambaikan tangannya dan mengeluarkan surat dan berkata, sebenarnya saya datang karena pelatih Roina menyuruh saya menyampaikan surat ini. Valen terkejut dengan pandangan kosong dan terdiam. Pelan-pelan Valen membuka surat tersebut dan membacanya. Hormat, saya Roina, anggota Regu 3. Kabar saya baik-baik saja Ketua Regu. Setelah membaca surat Valen tersenyum tipis dan berkata, itu adalah gayanya Roina. Min Hyuk bertanya, pelatih apakah Anda sudah makan siang? Saya akan buatkan Anda dakbo kentang. Apakah saya boleh minta roti keras? Valen menjawab, tentu saja kenapa tidak, sekalian saja minta rumahku. Hahaha, tak lama kemudian Valen membaca isi suratnya. Masa lalu yang tak begitu jauh. Ada masa di mana aku adalah bawahan ketua Valen. Dan aku sombong waktu itu. Dunia memanggilku jenius. Namun di hari di mana aku hampir mati karena rasa gembira yang tumbuh pada diriku seiring waktu berjalannya waktu. Ketua Regu Valen datang menyelamatkanku. Benar jika dipikir lagi, sepertinya aku menyukainya sejak saat itu. Melihat area pelatihan di kejauhan Roina menekan tangannya ke dadanya dan berpikir bagaimana. Setelah itu yang bisa dia lakukan hanyalah datang ke tempat ini dan melihatnya dari jauh, tetapi sekarang. Seorang pria mendekatinya. Gadis itu tersenyum lebar dan bertanya kepada pria itu apa yang Valen katakan padanya. Min Hyuk menjawab dia berterima kasih padanya dan berkata, dia sangat senang dia baik-baik saja. Gadis berambut biru itu menundukkan pandangan malu. Dia dengan marah bertanya tapi kenapa kamu lama sekali? Min Hyuk menjawab bahwa dia telah memasak untuk pria itu sebelum kembali, Roine memujinya. Ting, familiarity dengan Rina meningkat. Asap menyebar ke langit tampak Min Hyuk sedang badok sesuatu di depan kuali dan mangkok di tangannya. Ting, tidak dapat mengkonsumsi makanan lagi. Membentuk pasif skill pencernaan. Bisa makan kembali jika tingkat kekenyangan turun sampai 0%. Jika tingkat kekenyangan turun sampai 0%, stat tingkat kekenyangan akan turun 6 hingga 7 poin. Membutuhkan waktu 24 jam untuk tingkat kekenyangan turun ke 0%. Sotak membuat Min Hyuk membeku matanya terpanah dengan notifikasi tersebut. Dengan penyesalan yang tinggi ia menjatuhkan dirinya. Ia tidak percaya jika tingkat kekenyangan tidak boleh mencapai 7 poin. Tangannya pun gemetar ia berusaha mengambil kembali sendok dan makan kembali. Dengan gemetar ia menyuapkan makanan ke mulutnya. Notifikasi muncul. Ia masih tidak percaya mencobanya kembali. Dan notifikasi kembali muncul. Sambil menangis ia terus menyuapkan makanan berkali-kali hingga berkali-kali notifikasi memenuhi di atas kepalanya. Tiba-tiba ia tersentak dan berkata, rasanya ada yang mengikat mulutku. Tunggu dulu. Tadi nama skillnya pencernaan bukan? Mungkin saja ini bisa jadi kesempatan untukku. Ting. Skill pencernaan. Efek. Konsumsi cepat kalori. Deskripsi. Jika selama 1 jam dapat memenuhi kalori 100% kapasitas olahraga, 10.000 kalori menghilang. Kapasitas olahraga, 1 jam adalah jumlah kapasitas rata-rata orang biasa. Pengukuran dimulai begitu jendelanya muncul. Memegang dagunya sembari memegang dagunya Min Hyuk membayangkan salad sayur di kehidupannya.
Jika di dunia nyata, aku berolahraga 4 jam sehari sambil makan makanan yang tidak lezat, tetapi di sini ringan, tidak ada lagi tubuh yang terasa sesak. Yang pasti aku bisa memakan makanan yang kuinginkan sambil berolahraga. Dengan semangat Min Hyuk berdiri memanggil pedang di tangannya. Benar, seperti kata pepatah. Abis gelap terbitlah terang. Makanan lezat sempurna dimakan setelah bersusah payah. Aku pasti bisa. Menyemangati dirinya sendiri Min Hyuk mengacungkan pedangnya. Ayo kita coba. Terdengar suara orang latihan pedang. Instruktur Roina melihatnya terkejut. Ia bergumam jika anak itu latihan tanpa ia suruh. Terdengar bisik-bisik dari pemain lain. Lihat pemain itu. Haha, dia berolahraga dalam game. Kenapa dia melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti itu di sini? Tapi itu lebih baik daripada kamu yang tidak melakukan apa-apa. Jawab temannya di sebelahnya, sambil menatap Min Hyuk mengayunkan pedang. Tatapan anak itu berbeda. Tatapannya bertekad untuk sesuatu. Dalam benak Min Hyuk setiap ayunan pedang ia bergumam aku mau makan. Aku sangat ingin makan. Dan saat ini aku hanya ingin terus makan tanpa henti. 4 jam kemudian, Min Hyuk berdiri dengan pedang di tangannya. Ting, menguras seluruh kalori dan tingkat kekenyangan menjadi 0%. Ting, sudah bisa makan kembali. Dengan munculnya notifikasi itu membuat Min Hyuk sangat bahagia. Dan suara nyanyian perut terdengar. Krukuk, kruyuk. Min Hyuk mulai masak kembali. Instruktur Roina mendekatinya dan bertanya. Min Hyuk, apakah kamu mau belajar seni pedang dariku? Mendengar itu Min Hyuk mendongan menjawab iya. Ting, mendapat tawaran pelatihan seni pedang Fardi dari pelatih Roina. Dapat pergi bolak-balik ke pusat pelatihan perburuan pemula dan desa Infin. Mendapat fame 3 poin. Kues dimulai setelah menerima tawaran. Min Hyuk berdiri sembari memegang dagunya dan berpikir. Tidak ada alasan khusus sih tapi. Roina menjelaskan alasannya. Melihatnya kemarin dan hari ini sepertinya Min Hyuk selalu latihan pedang. Roina terus melirik dan menilai Min Hyuk. Memperhatikannya membuatku tahu. Dia tidak menyombongkan diri. Dia juga tahu pergerakan tubuhnya. Aku juga mau membantu anak ini. Namun Min Hyuk hanya berpikir apakah semua itu bisa dijadikan olahraga. Melihat Min Hyuk terus berpikir membuat Roina marah. Ia berteriak. Orang lain bahkan berlomba-lomba ingin belajar padaku. Dengan santai Min Hyuk mengatakan cinca. Apa latihannya berat? Dengan semangat dan mengepalkan tangannya Yoina menjawab. Tentu saja, kamu pasti akan berteriak memohon untuk berhenti. Min Hyuk menjawab kalau begitu aku mau. Ting, kues pelatihan seni pedang Fardi. Kelas D, penalti saat gagal, menurunkan familiarity dengan Roina. Reward, seni pedang Fardi. Deskripsi, Roina dipanggil sebagai jenius pedang. Dia ingin melatih Anda seni pedang secara langsung. Penuhi profisiensi sampai 100% selama 1 minggu. Dengan begitu Anda bisa menggunakan pedang Fardi. Roina tidak menyangka jika baru kali ini ia melihat ada orang yang mau melakukan hal berat. Sudah kamu terima kan? Kalau begitu ayo mulai. Ikuti aku Min Hyuk. 2 jam kemudian terdengar suara teriakan untuk menghentikan latihan. Kumohon hentikan. Latihan macam apa yang tidak istirahat selama 2 jam? Suara itu bukan diucapkan Min Hyuk tetapi justru Roina yang kelelahan dan mengeluh pada Min Hyuk. Min Hyuk menjelaskan, jika tidak begini ia akan lapar. Aku juga mau istirahat ujar pelatih. Tetapi Min Hyuk menolak beristirahat ia ingin terus latihan. Instruktur Roina memperhatikan Min Hyuk latihan. Ia memuji jika Min Hyuk sepertinya bukan manusia tetapi monster. Karena tidak sekalipun dia lupa dengan gerakan yang diajarkan. Dan daya serap otaknya sangat baik seperti spons. Dengan senyum sumringah Roina mengangkat pedangnya dan mengatakan, baiklah mari kita lihat siapa yang menang. Dengan senyum sumringah Min Hyuk membalasnya. Sins berpindah di tempat latihan orang-orangan sawah. Tampak Min Hyuk menceritakan pada Valen jika ia diajarkan seni pedang oleh Roina. Ia juga mengirimkan surat dengan bunga mawar. Dengan senyum tipis Valen membaca surat tersebut. Hormat, ini saya Roina. Apa Anda ingat saat Anda menyelamatkan nyawa saya? Sebenarnya saya sangat ingin mengajak Anda makan setelah kejadian itu. Jadi melalui Min Hyuk, saya mengirimkan makanan bernama ayam goreng. Semoga Anda menyukainya. Menurunkan matanya ia melirik ke arah Min Hyuk dan bertanya. Sepertinya sudah saatnya kamu bersiap pergi ya. Melihat isi suratnya aku jadi tahu. Iya saya harus pergi jawab Min Hyuk. Valen menambahkan.
Kamu sudah mencapai tujuanmu. Sembari memakan roti Min Hyuk menoleh ke arah Valen menjawab. Belum, saya belum bisa makan ayam goreng. Kalau begitu malam ini keinginanmu akan terwujud. Min Hyuk hanya bisa membeku. Di tempat perburuan ayam, Min Hyuk dan Roina sedang berlatih pedang bersama. Ting, Prefisiensi seni pedang Fardi mencapai 100%. Ting, menguasai seni pedang Fardi. Ting, skill, seni pedang Fardi. Kelas, aktif skill, efek. Bab 1, menusuk titik vital. Bab 2, 2 serangan cepat. Bab 3, seni pedang Fardi. Sins berpindah di desa Isfin. Begitu selesai latihan aku pergi ke desa Isfin bersama instruktur Roina. Kenapa? Tanya Min Hyuk. Tentu saja untuk makan ayam goreng yang lezat, jawab Roina dengan tersenyum memandang Min Hyuk. Di dalam toko tampak Min Hyuk menggila berbelanja. Sehingga membuat Roina bertanya-tanya apakah ia ingin membuat restoran ayam. Kenapa belinya banyak sekali? Dengan santai Min Hyuk menjawab bahwa ini tidak banyak kok. Dengan mengkretek tangannya Min Hyuk mengatakan. Karena semua bahan sudah dibeli. Harusnya kita mulai memasak ayam ya. Roina di sebelahnya mencibirnya. Hei, tatapan matamu lebih serius daripada saat latihan. Dalam hati Min Hyuk tertawa bahagia mengatakan. Tentu saja jika ini adalah saat-saat yang paling penting. Mereka berhenti di depan pintu dan gadis itu memanggil mereka masuk. Fried chicken, Min Hyuk membayangkan orang, ayam, dan wajan dengan minyak makanan untuk semua orang tua atau muda dan mereka menyebutnya ayam divine, atau ketika mereka melahapnya bersama bir mereka menyebutnya cimi. Min Hyuk melihat sepotong ayam goreng sambil berpikir bahwa, sudah kuduga ayam goreng akan selalu terlihat agung. Sambil bersenandung Min Hyuk tersu menggoreng, ia berpikir bahwa ia harus cepat memasak dan mencobanya. Sebelum memberikannya pada pelatih, Roina berpamitan pada Min Hyuk jika ia akan keluar sebentar. Tak lama kemudian Roina pulang. Ia membuka pintu, ia mengatakan aku membelikanmu roti lembut sebagai hadiah. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat Min Hyuk dengan setumpukan ayam goreng di depannya. Memangnya kamu tim memasak di militer? Jabang baik. Jadi selama aku tinggal sebentar kamu sudah memasak 150 porsi. Bagaimana kamu akan menghabiskannya? Min Hyuk memotong kata-katanya. Oh, reaksi Anda sama dengan pelatih Valen. Memang kalau sudah cinta jadi mirip ya. Sontak membuat Roina wajahnya memerah dan malu. Ia mengatakan cinca. Suara terdengar di rumah di antara pepohonan. Permisi, pesanan ayam goreng sudah sampai. Titik. Tampak rambut biru sedang membukakan pintu. Alangkah terkejutnya ia melihat setumpung paha ayam goreng. Matanya berbinar penuh kekaguman. Ia mencoba memahami, jadi ini yang disebut ayam goreng. Ia mencium aromanya. Sementara Min Hyuk membuka tangannya mempersilahkannya untuk menikmatinya. Dengan senyum sumringah Valen mengagumi Min Hyuk. Ia memujinya, terima kasih Pak Pelatih, jawab Min Hyuk. Mendekati Valen, Min Hyuk menunjukkan sebuah surat dengan bunga mawar kepadanya. Ini untuk Anda Pak Pelatih. Apakah ini dari Roina, tanya Valen. Min Hyuk tersenyum dan mengangguk. Apakah hari ini kau akan langsung pergi? Iya Pak Pelatih, niatnya hari ini saya akan pergi dan besok pagi saya akan mampir lagi. Ucap Min Hyuk. Pria itu memegang sebuah surat di tangannya, dia membukanya dan membacanya. Tertulis bahwa Roina sangat senang, setidaknya dengan cara ini bisa berbagi makan malam dengannya. Dia tersenyum, ada tempat tidur di pojok, ada pita merah. Dia melanjutkan pikiran, bahwa dia akan mencoba menjadi sedikit lebih berani. Di malam yang gelap, terdengar ada yang berdedang senang, ia menyanyikan ayam-ayam. Tampak Min Hyuk dengan alas terpal di tangannya. Iani menggelar di lantai dan menata ayam dan kola. Mula-mula ia membuka kola dan meminumnya. Dalam benaknya ia mengatakan, ayam-ayamku, kalian mau kemana? Tangannya mulai meraih ayam goreng, sekarang saatnya. Ia menyuapkannya ke dalam mulut dan menggigitnya. Terdengar suara yang sangat renyah. Ia terus menggigit dan berteriak, aku sangat bahagia. Keesokan harinya tampak beberapa notifikasi muncul. Ternyata Min Hyuk sedang berlatih sehingga beberapa poin tambahan ia dapatkan. Min Hyuk mulai kelelahan, ia terduduk di tanah sembari menyeka keringatnya. Ia mengatakan, jika kerja kerasnya untuk makan adalah kues rahasia. Tak kusangka di Athena selain kues kelas E sampai S ada juga kues khusus seperti ini. Min Hyuk tampak memandangi jendela kuesnya. Ting, skill pencernaan, pasif skill, level 2, efek, konsumsi 2 kali lebih cepat.
Deskripsi. Jika selama 1 jam dapat memenuhi 100% kapasitas olahraga, 10.000 kalori menghilang. Kapasitas olahraga, 1 jam adalah jumlah rata-rata orang biasa. Min Hyuk tampak membeku memandangi informasi tersebut. Bagus. Kalau begitu ayo kita lanjutkan selesaikan kuesnya. Di tempat perburuan ayam, Min Hyuk menemui instruktur Roina. Instruktur Valen meminta saya untuk menyampaikan ini. Min Hyuk menyodorkan surat dengan pita merah di atasnya. Membuat Roina sedikit tersipu saat menerimanya. Roina membaca surat tersebut dengan hati berdebar. Ia mencium surat tersebut dengan hati berbunga. Dalam hati ia mengatakan jadi selama ini Anda juga. Dengan wajah memerah ia berterima kasih kepada Min Hyuk. Ia mengatakan semua ini berkat bantuannya. Dengan wajah cengох Min Hyuk sambil makan ayam goreng melihat Roina. Roina memberikan sebuah armor kepada Min Hyuk sebagai tanda terima kasih. Dengan mulut masih mengunyah, Min Hyuk menerima hadiah tersebut. Ting, mendapatkan armor kulit silaf. Mendapat fame 4 poin. Royan sembari memasang pita di rambutnya menyuruh Min Hyuk untuk memeriksa itemnya. Saat Roina selesai memasang pita terdengar suara Min Hyuk memujinya. Sontak membuatnya malu. Untuk menutupi rasa malunya ia memintanya untuk menutup mulut. Seketika Min Hyuk memeriksa itemnya. Ting, armor kulit silaf. Kelas, rare, efek. Khusus untuk mereka yang mempelajari seni pedang Fardi, level skill pedang Fardi plus 1. Deskripsi. Armor ini diturunkan secara turun-temurun oleh keluarga Roina. Saya akan menggunakan ini dengan baik pelatih. Roina menjawab. Baiklah tapi jangan lupa untuk main ke sini lagi. Ting, Dewa Athenae menyampaikan tugas pada Anda. Ting, tawarkan 2 quest kepada user Min Hyuk. Sontak membuat Roina terkejut dengan notifikasi tersebut. Matanya terbelalak tidak percaya. Ting, quest pertama. Temui berserker Barkne dari desa Isfin dan buru monster yang disebutkan. Ting quest kedua. Serang kuburan senja dekat desa Isfin. Roina membeku. Dalam hatinya ia berkata, kudengar notifikasi ini hanya meledak saat tertentu. Ini adalah ujian. Aku harus mengikuti perintah Dewa Athena. Roina melihat ke arah Min Hyuk. Tetapi tetap dengan wajah cengok ia mengunyah ayam goreng. Min Hyuk aku memberimu 2 quest ucap Roina. Ting, quest. Menemui Brekni. Kelas. Legendary. Reward. Mengganti pekerjaan menjadi legendary berserker. Deskripsi. Awal dari keagungan, temuilah berserker Brekni yang ada di desa Isfin. Untuk langkah pertama memulai quest legendaris. Roina membenarkan jika yang pertama untuk menemukan berserker. Dengan begitu dia akan memberimu quest baru. Untuk yang kedua kamu harus menyerang Dungeon di desa Isfin. Ting, quest, serangan senja. Deskripsi. Serang kuburan senja. Tidak tahu apa yang akan keluar di sana. Kamu hanya bisa memilih satu di antara 2 quest dan menjalankannya. Terang Roina. Namun Min Hyuk masih nampak bingung memilih quest tersebut. Dengan sedikit cengох Min Hyuk bergumam. Begitu ya rupanya. Aku kira ia akan memberikan makanan lagi. Roina nampak kebingungan dengan ekspresi Min Hyuk karena dengan menerima quest legendary justru wajahnya datar. Tetapi Min Hyuk mengelak. Ia menunjukkan bahwa ia sangat senang hingga air matanya sampai menetes. Padahal dalam hatinya ia sangat bosan. Roina mengatakan bahwa ia tidak bodoh. Jika sebenarnya Min Hyuk meneteskan air mata karena menguap. Dengan senyum tipin Roina mengatakan jika ia benar-benar anak yang unik. Karena Min Hyuk menganggap makanan sebagai kebahagiaan terbesarnya. Salah satu dari 2 quest, di kuburan senja mungkin pekerjaan yang berhubungan dengan pergerakan Min Hyuk. Roina menatap Min Hyuk dan menyuruhnya ke desa Infin dan menemui orang tua bernama Alon. Dengan wajah penuh pertanyaan ia bertanya Alon siapa? Benar, jika kamu bertemu dengannya dia akan memberimu yang gaeng yang lezat jelas Roina. Kontan membuat Min Hyuk tersenyum sumringah dan mengatakan baiklah saya pergi dulu. Guys yang gaeng itu adalah puding khas Korea dengan bahan utama kacang merah. Melihat kepergian Min Hyuk, Royan mengatakan kapan-kapan jangan lupa untuk main ke sini lagi. Sembari berlari ia menjawab baik pelatih. Sehingga membuat Royan tertawa. Dalam hatinya ia bertaruh jika Min Hyuk pasti akan pergi ke kuburan senja. Scene berpindah di rumah sakit. Terdengar suara teriakan tidak percaya. Pelatih Chang mencondongkan badannya menanyakan soal quest legendaris. Ia bertanya kelasnya apa, apakah ia sudah tahu. Dengan sambil mengunyah tomat ceria ia menatakan jika kelasnya berserker.
Dengan kagum Chang mengatakan, bahwa dia sangat beruntung, karena orang lain tidak bisa mendapatkannya walaupun mereka ingin. Bahkan para ranker, kelas tertingginya saja biasanya berada di level legendary. Min Hyuk bertanya apakah itu bagus. Cheng menjelaskan, jika kelas tersebut sangat bagus. Bahkan saking berharganya aba orang-orang yang menimbun kues kelas legendaris. Min Hyuk masih terus sambil mengunyak memahaminya. Ia mengatakan, padahal aku hanya makan dengan giat. Tapi aku bahagia. Di sampingnya Chang tidak percaya, karena yang dia kenal Min Hyuk Pati hanya makan saja. Tapi bagaimana caranya dia bisa membuat NPC memberikannya item dan memberinya skill? Kemudian ia bertanya, ngomong-ngomong Min Hyuk kamu akan mengambil kuesnya kan? Min Hyuk meliriknya dan bertanya, justru itu membuat Chang sangat histeris mengatakan. Kenapa katamu, kues itu seperti jaminan, kamu bisa bermain dengan lebih mudah. Min Hyuk menjelaskan, selama ia melakukan kues ia tidak bisa makan enak lagi. Chang tidak percaya dengan apa yang ia dengar sehingga ia sedikit membeku. Chang melirik ke arah Min Hyuk di sebelahnya. Min Hyuk mengatakan dengan santai, katanya jika ia bertemu dengan kakek tua, dia akan memberinya yang gaeng. Itu pasti lezat. Benar juga Min Hyuk makan untuk hidup. Min Hyuk kembali ke kapsulnya. Ia mengatakan jika Chang masuk game nanti. Ia mengajaknya bertemu di alun-alun desa Isfin. Terlihat seorang pria melihat ke depan, seorang pemain dengan setelan merah sedang berjalan melewati desa Isfin. Orang-orang mengobrol di sekitar, satu mengatakan bahwa dia mendapatkan item super langka kemarin tombak unik. Chang Wook berpikir Min Hyuk mengatakan, dia kehilangan berat badan dalam permainan, saya bertanya-tanya seperti apa penampilannya jika seseorang kehilangan 100 kg berat badannya. Seberapa berbedanya itu, setelah kehilangan 10 kg saja sudah luar biasa. Dia mulai membuka jendela obrolan. Mari kita lihat di mana anak ini. Min Hyuk katanya di tengah alun-alun. Chang Wook merasakan seseorang menabrak bahunya saat dia sedang berjalan. Dia melihat pria itu dan meminta maaf, ia berpikir dia sangat tampan. Min Hyuk melihat Chang berpikir dia memiliki batang hidung yang mancung dan bola matanya seperti rusa. Rahang yang ramping, proporsi badannya juga luar biasa. Chang melihat Min Hyuk. Dia pasti cocok menjadi artis. Ia menggosok lehernya dan mengatakan tidak masalah. Min Hyuk berpikir dia sangat terkejut melihatnya. Kemudian ada yang menepuk punggung Chang. Ia menoleh ke belakang. Tampak Min Hyuk memberikan hormat dan mengatakan, "Hormat Tuan Jenderal, senang bertemu dengan Anda." Alangkah terkejutnya Chang melihat perbandingan karakternya sampai ia tergagap. Min Hyuk berdiri tegak ala militer mengatakan, "Saya melaporkan bahwa saya adalah Min Hyuk." Tidak percaya Chang memastikan, permainan ini memangnya bisa mengubah wajah. Min Hyuk tersenyum menjawab, jika di Athenae tidak bisa merubah wajah. Jika tidak bisa merubah wajah berarti ini wajah aslimu ucap Chang sambil memeriksa seluruh bagian tubuh Min Hyuk. Chang sangat mengagumi Min Hyuk, ia memujinya jika dia tampan sekali. Chang memeluknya hingga membuat Min Hyuk sedikit malu. Dia berpikir dalam hati, sudah lama ia tidak mendengar orang memuji wajahnya. Dalam ingatannya kenangan bersama ayahnya dan kata-kata ayahnya di rumah sakit. Ayahnya mengatakan jika ia tidak pernah malu dengannya. Kamu adalah anak ayah yang membanggakan. Kamu adalah jantung hati ayah. Aku akan menjadi anak yang membanggakan bagi ayah. Aku hanya harus mengurangi berat badanku. Dengan mengurangi berat badanku aku bisa menjadi anak yang membanggakan. Chang melepaskan pelukannya dan menanyakan apakah ada item yang ia butuhkan. Min Hyuk menjawab, jika ia sudah puas dengan yang ia miliki. Chang menanyakan lagi bagaimana dengan gold. Bagaimana dengan 2 juta gold dulu? Karena pemula tidak akan membutuhkan banyak uang. Chang mengulurkan tangan. Ting, General menawarkan transaksi. Min Hyuk memegang dagunya berpikir. Ia akan menjabat tangannya tapi tiba-tiba ia menariknya lagi. Sehingga membuat Chang kebingungan. Min Hyuk menjelaskan, jika dia tidak mau menerima gold itu, dia akan makan apa yang ia mau dengan usahanya sendiri. Mendengar itu membuat Chang tidak percaya. Min Hyuk membalikkan badannya, sementara Chang berusaha untuk memberinya bantuan. Karena dengan 2 juta ia bisa makan apa saja yang ia mau. Dengan wajah berbinar Min Hyuk menjelaskan. Jika karena itulah ia tidak mau. Chang masih tidak mengerti apa yang dikatakan Hyuk.
Dengan tangan di pinggang dan memejamkan mata, Min Hyuk menjelaskan. Jika ia tahu bagaimana berharganya sebuah makanan, acara makan yang bisa kita lakukan setiap hari, bisa saja menjadi hal yang sangat berharga bagi anak-anak yang lapar dan membutuhkan makanan. Atau steak yang bagi seseorang mungkin bukan apa-apa, tapi bagi orang lain bisa saja makanan itu dibeli dari hasil menabung demi memberikan makanan enak untuk orang yang ia sayangi. Sesuatu yang mungkin bagi seseorang hanya hal biasa, tapi bagi orang lain bisa saja bukan hal yang bisa mereka raih adalah makanan. Seperti aku di masa lalu, saya tidak mau memakan dengan sembarangan makanan yang berharga itu. Mentang-mentang memiliki banyak uang, saya mau memakannya dengan nikmat dan dengan kekuatan saya sendiri. Chang membeku dengan kata-kata dari Min Hyuk. Tetapi ia juga bahagia. Pelatih Chang menatap Min Hyuk dan memikirkan apa yang dilakukannya selalu seperti itu. Dia selalu melakukan apa-apa seorang diri. Kemudian tiba-tiba ia merangkulnya dan berkata, "Sini aku akan mengatakan sesuatu padamu." Sambil mengusap kepala dan mengacak-acak rambut Min Hyuk, pelatih Chang mengatakan, jika dia adalah adik yang keren. Tapi kebahagiaan mereka sontak tiba-tiba terhenti. Min Hyuk mengatakan, "Tapi Kak, sepertinya saya harus cepat pergi." Sontak membuat Chang bertanya-tanya ia mau kemana. Sambil berlari Min Hyuk mengatakan, "Ya, Yang Gaeng sedang menungguku." Pelatih Chang mencoba menghentikannya tetapi tidak bisa. Berdiri terpaku, Chang mengatakan, "Anak itu main pergi saja. Larinya seperti motor saja." Ia juga masih memikirkan apa yang diucapkan Min Hyuk. Makan yang dimakan setiap hari bisa terasa berbeda untuk orang lain. Sis beri pidah. Terdengar suara orang yang mengingatkan jika ia ingin bertemu dengan NPC Alon. Urungkan saja dia tidak menyarankannya. Karena ia pernah ditahan oleh NPC itu dan mendengarkannya bercerita selama 2 jam. Jika mendapat kastanye, maka harus memberikannya yang gaeng kastanye dan sebagainya. Di tengah keramaian Kang Min Hyuk menilai jika penilaian orang-orang tidak bagus. Meski aku sudah tahu Yang Gaeng memang tidak disukai semua orang. Tapi aku memiliki kenangan yang sangat baik dengannya. Yang Gaeng yang disimpan dan sayang untuk dikeluarkan. Kemudian disuapkan ke mulut oleh nenek yang biasa hidup sederhana. Manisnya kacang merah. Dan teksturnya yang lumer di mulut. Membayangkan semua itu membuat protagonis kita ngiler. Di sebuah pasar terlihat Min Hyuk tampak berlari menemui seseorang. Tampak seorang pak tua dengan pengusir lalat di tangannya. Dengan wajah malas ia mengatakan, "Ada apa kamu tidak mau bertanya jalankan?" Dengan nafas terenggal-enggal Min Hyuk menjawab, "Tidak Pak Tua. Kalau begitu, apa kamu tamu yang mengharapkan hidden quest?" "Bukan Pak," jawab Min Hyuk. "Lalu apa?" Dengan wajah berbinar Min Hyuk menjawab, "Saya ingin memakan Yang Gaeng." Sontak membuat Pak Tua Alon terkejut sampai topinya terangkat. Sungguh keputusan yang bagus. Padahal anak muda zaman sekarang jarang mencari makanan ini. Sembari menunggu disiapkan, Min Hyuk berkeliling dan melihat-lihat. Wah, semua ini bapak yang membuat. Dengan sepiring Yang Gaeng di tangan, Alon mempersilahkan Min Hyuk untuk mencicipi rasa asli yang sesungguhnya. Tidak butuh waktu lama Min Hyuk menerima dan menusuknya. Ia mulai memasukkan ke mulut. Matanya terpejam menikmati setiap gigitannya. Tiba-tiba matanya terbuka dan berbinar. Wah, ini enak sekali. Ting. Familiarity dengan Alon meningkat. Mereka pun mulai tertawa bersama. "Berapa harganya?" tanya Min Hyuk. "Satunya 1000 gold. Kamu mau berapa?" "Berikan saya untuk 20.000 gold." Scenes berpindah. Di sebuah hutan tampak pepohonan kering. Sebuah jejak pedang tertinggal dari sebuah serangan. Kang Min Hyuk memegang pedang di tangan. Ting. Berhasil naik level. Min Hyuk memegang Yang Gang, mengingat kata-kata Alon yang memintanya untuk membantu. Ada tempat bernama kuburan senja dan bos di sana adalah babi emas. Meski batas levelnya 10 ke atas yang bisa masuk, tapi di sana. Mendengar kata babi, Min Hyuk sangat bahagia kegirangan. Ting. Quest. Mengumpulkan 50 kastanye. Kelas E. Limit. Hanya mereka yang makan Yang Gaeng Alon. Reward, 50 Yang Gaeng kastanye atau 20.000 gold. Deskripsi. Quest ini bisa dilakukan dengan mencoba kastanye buatan Alon. Dia adalah ahli pembuat kastanye namun tidak bisa produksi karena tidak ada kastanye. Carilah monster kastanye dan bawa kastanyenya ke sini. Min Hyuk mencoba memanggil jendela stat. Informasi karakter. Min Hyuk. Level 7. Pekerjaan pengangguran. HP 248. Map 200.
Kekuatan 37 plus 11 ketangkasan 27 plus 14 kesehatan 15 plus 5 kebijaksanaan 15 plus 5 kecerdasan 15 plus 5 ketenaran 10 kekenyangan 100 dari 10. Min Hyuk menutupi mulutnya dengan tangannya membayangkan berbagai makanan dan berkata bahwa dia sudah ingin mencoba daging babi. Dia mengangkat tangannya berteriak bahwa dia akan mengumpulkan kastanya. Sebuah jeritan keras terdengar di bawah langit. Di samping pohon Min Hyuk berbalik melihat ke arah jalan di depannya. Ia berpikir suara apa itu?